Sesedikit ini nggak bisa ngasih makan siapa-siapa. Aku putri sulung yang sah. Mau bikin aku kelaparan. Kami sudah kasih semua beras ke kamu. Aku dan Lily cuma punya sisa segini. Jangan banyak omong. Serahkan. Oh, ada apa lagi sih? Chloe lagi ngamuk. Kok kepalaku sakit banget sih? Bukannya aku semalaman ngerjain proyek? Apa? Bubur sayur liar apa? Susan, untuk apa kamu di sini? Apalagi, kamu udah telat banget bayar jatah bulan ini, makanya kami datang ambil sendiri. Tyler, ambil barangnya. Apa-apaan? Aku ternyata pindah ke dalam sebuah buku. Aku sekarang putri pejabat yang diasingkan. Nama sama, pulau sama. Tyler. Susan, aku mohon padamu, tolong kasihanilah aku. Ini benar-benar sisa makanan terakhir kami. Kalau kau bawa pergi, kami bertiga akan mati kelaparan di pulau tandus ini. Siapa peduli? Jangan halangi. Turunin makanan itu. Apa? Kalau sudah di tangan kami, ya milik kami. Jangan mendekat. Ini barang keluargaku. Taruh. Kau bilang itu punyamu, berarti begitu? Ya, aku bilang itu punyaku. Enya, keluar. Oh, bagus. Ya, nggak ada yang makan. Menyebalkan. Tyler, ayo. Sudah habis? Habis semua. Kamu nggak apa-apa? Chloe, jangan pukul ibu. Semua makananku buat kamu. Chloe, jangan mukul. Ibu nyimpen 2 ubi. Ibu bakal masakin sekarang juga. Yang asli bukan cuma pemarah. Dia juga suka main tangan. Pantasan ibu dan adiknya sendiri takut. Sudahlah, kita cari perbekalan dulu. Kalian boleh ambil ubi-ubinya. Aku pergi cari makanan untuk kita. Di sini cuma tanah tandus dan lumpur. Mau cari di mana? Wah, lihat itu. Sialan nggak berguna itu beneran keluar rumah. Keajaiban nggak pernah berhenti, 2 langkah aja udah ngos-ngosan. Dia nggak bakal sampai ke tepi, sebelum dia ambruk. Kamu dengar? Kolam di barat sana penuh dengan bunga teratai. Daunnya gede banget. Beneran? Kalau gitu, ayo kita petik beberapa dan keringkan buat kipas. Bikin kita adem pas musim panas. Nah, itu. Daun teratai itu lebih besar dari wajahku. Bunga teratai. Teratai berarti akar teratai. Akar teratai juga berarti biji teratai. Kolam ini penuh dengan satu kolam penuh makanan. Bilang padaku, di mana bunga teratai itu? Kamu ngapain sih? Jangan sentuh aku. Kamu cari apa? Kami nggak ambil apa-apa darimu. Aku nggak bermaksud jahat. Aku cuma mau tahu di mana bunga teratai yang kamu sebutkan. Kemana arahnya untuk menemukannya? Itu di sana. Lihat aja sendiri. Apa dia beneran gila? Kenapa ribut karena satu daun teratai buruk? Kolam itu penuh lumpur dan baunya busuk. Biarin dia pergi kalau mau. Lumpurnya hitam, jadi kaya akan bahan organik. Bunga teratai tumbuh subur. Pasti ada akar teratai di bawah. Musim gini, akar teratai pasti sudah besar. Nanti kita gali dan makan. Dapat. Ini cukup besar. Cukup buat ditumis. Pasti masih ada lagi di bawah. Apa Tama? Tunggu. Ini. Ya Tuhan, ada udang karang di sini. Wah, dan lihat kerang besar ini. Oke, sudah cukup. Ayo balik dan masak.
Mary, lihat. Ikan ini ditangkap oleh anakku. Anakku dan aku bisa makan daging malam ini. Tyler memang hebat. Dia masih sangat muda, tapi sudah jago memancing. Kamu beruntung, Susan. Anakmu rajin dan cakap. Beda dengan si malas rakus yang di rumah saja dan ngamuk setiap hari, dia jauh lebih baik. Tentu saja. Bagaimana mungkin keluargaku bisa dibandingkan dengan keluargamu, Mary? Lagi pula, kami lebih baik kelaparan daripada makan makanan orang lain. Apa maksudmu? Dulu saat kamu dan anakmu tidak punya tempat tujuan, kami memberimu makan dan minum. Sekarang, kami dalam kesulitan. Kamu seharian mengincar makanan kami. Dasar tak tahu terima kasih. Kukira kau dapat sesuatu yang bagus, tapi bukankah itu cuma akar teratai berlumpur dan kumbang busuk dari got? Apa keluargamu begitu putus asa sampai kau bahkan makan serangga? Kumbang merah itu masih bergerak, dan lihat aja udah bikin enek. Itu bisa dimakan? Babi aja nggak mau makan itu. Gini aja. Jadi tidak ada yang bisa bilang aku tidak tahu terima kasih. Aku akan kasih kamu sedikit kuah nanti. Cukup bagus kan? Enggak, makasih. Chloe, kita beneran bisa makan ini? Mungkin terlihat seperti serangga, tapi dagingnya bersih. Setelah dibersihkan, rasanya lebih enak dari ikan. Oke, aku percaya padamu. Kalau kamu bilang itu bisa dimakan, pasti memang bisa. Dengar, Mary. Kamu beneran ikut dia? Kamu mau makan sesuatu yang tumbuh di lumpur? Kalian akan bikin diri kalian sakit dan berak sampai mati. Tyler, kamu tunggu apa lagi? Nyalakan api dan rebus ikannya. Tunjukkan pada mereka seperti apa makanan asli. Apa sih yang baunya enak? Jangan melotot. Apa yang mereka masak itu terbuat dari kotoran got. Kamu bilang itu bau enak? Kepik bau, kok bisa cium ini? Bu Miller, jangan bercanda. Tepat, baunya segar dan wangi banget. HMPH. Kalau sup ikanku sudah matang, kita lihat siapa yang ngiler nanti. Daging merah apa tuh? Kelihatannya empuk banget. Bu, kenapa? Aku nggak apa-apa. Ayo, ayo makan. Kamu lihatin apa? Makanlah. Ini, rasanya luar biasa. Aku belum pernah makan sup seenak ini. Jangan cuma minum supnya. Coba ini. Enak banget. Chloe, maukah kamu menjual sedikit sebagai ganti sesuatu milikku? Ini tidak dijual. Kami hanya punya cukup untuk diri sendiri. Tapi kalau kamu benar-benar mau, suruh orang yang masak di keluargamu datang ke tempatku besok. Aku akan tunjukkan cara membuatnya. Benarkah? Ya, tapi ada biayanya. Biaya? Kamu gila. Kita semua tinggal di pulau yang sama. Apa yang membuatmu lebih baik dari kami? Mengajari kami tidak akan membuatmu rugi. Dan kamu minta uang? Tepat sekali, kita semua tinggal di pulau ini. Apa salahnya mengajari kami? Kenapa dia masih memungut biaya? Bu Miller, jika kamu tidak mengambil karung gandum terakhir kami kemarin, kami bertiga hampir mati kelaparan. Dan aku tidak akan memungut biaya dari semua orang. Jadi itulah yang terjadi. Aku penasaran kenapa Chloe, yang selalu malas, pergi mencari makanan. Dia bahkan terluka. Ternyata dia telah dirampok. Itu keji. Kita semua buangan yang menderita bersama. Kamu menolak membantu, lalu mencuri makanan mereka. Kau, Pembohong sialan. Kami tidak mencurinya. Itu memang hak kami. Keluargamu berutang kepada kami. Bu, terbakar. Ikannya terbakar. Ikanku. Ikanku. Chloe, berapa biaya lesnya? tidak banyak. Apapun yang bisa kamu berikan. Kue jagung, segenggam beras, sedikit sayuran, atau bahkan sepotong kayu bakar. Asalkan ada seseorang dari keluargamu yang datang, aku akan mengajarinya. Benarkah? Apapun bisa.
Aku juga akan mengajakmu keluar dan menunjukkan apa yang aman dimakan dan yang tidak. Baiklah, aku akan menyuruh istriku datang besok malam. Aku masih punya setengah ikat kayu bakar. Itu cukup untuk biaya les untuk sekarang. Aku punya sedikit sayuran liar. Aku juga akan datang besok. Chloe, kamu sudah bangun. Aku hanya mengisi waktu menambal bajumu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Jangan marah, ya. Chloe yang asli manja dan keras kepala. Setiap kali Mary memperbaiki bajunya, dia tidak bersyukur sama sekali, malah mengamuk, mengeluh bajunya terlalu jelek. Dia memaksa minta baju baru. Mulai sekarang aku akan menambalnya sendiri. Tidak. Jahitanku tidak rapi, tapi kuat. Kau tidak pernah mengizinkanku menyentuh barang-barangmu sebelumnya. Aku tahu. Aku melihat bajumu robek, jadi aku. Ini pertama kalinya ada yang menambal bajuku. Dulu di panti asuhan, aku selalu menambalnya sendiri. Chloe, mau kemana? Aku mau lari. Lari? Bu, Chloe pergi kemana? Dia bilang mau lari. Maksudnya apa? Aku juga tidak tahu. Tapi, Lily, apa kamu sadar Chloe sepertinya seperti orang yang benar-benar berbeda? Jantung dan paru-paru tubuh ini dalam kondisi yang buruk. Aku harus terus maju. Ini adalah raspberry lyre. Dan area sebesar ini berarti tanah dan air di dekatnya bagus. Jika akarnya luas, mungkin ada rumpun lain di dekatnya. Ini benar-benar temuan berharga. Ini tinggi gula dan bisa memulihkan tenagaku. Aku juga bisa mengeringkan dan menyimpannya. Saat tidak ada buah segar di musim dingin, aku bisa merendamnya dalam air. Itu akan membantuku dapat vitamin. Aku perlu mengumpulkan banyak. Chloe, ini apa? Raspberry liar. Manis kok. Coba satu. Ma, ini manis banget. Manis banget, ya. Ini tumbuh di pulau? Ada rumpun besar di bukit belakang. Cukup untuk kita beberapa hari. Kalau sempat, kembali petik lagi untuk dikeringkan. Chloe, aku bawa istriku. Ini biayanya. Seikat kayu bakar ini cukup untuk 2 hari. Suamiku terus bicara semalaman tentang betapa enaknya supmu. Aku di sini untuk belajar. Sama, aku bawa semangkuk nasi. Tidak seberapa, tapi dari hati. Suamiku bilang kamu punya bakat sejati, jadi aku datang lihat sendiri. Silakan terima roti jagung ini. Semoga nggak keberatan. Aku terima. Ikuti aku. Aku akan tunjukkan di mana tumbuh buah-buah kemarin. Ini namanya akar teratai dan tumbuh di lumpur. Mungkin terlihat kotor, tapi putih setelah dicuci dan setelah dikupas. Bisa dimakan mentah, ditumis, atau ditambahkan ke sup. Wah, yang putih ini beneran bisa dimakan? Iya, dan mengenyangkan. Masih banyak lagi di bawah sana. Ikuti saja akarnya. Dan raba-raba di bawah. Aku nemu satu. Bentuknya montok dan bulat. Aku juga nemu satu. Yang ini panjang banget. Itu kutu busuk, kan? Bukan kutu busuk, namanya udang karang. Perhatikan cara aku mengolahnya. Lalu masak di rumah. Dan kamu akan lihat. Dia memang beruntung. Dia beneran nemu semua makanan ini. Bu, pasti masih banyak lagi di bawah. Ayo kita ambil juga. Lagi pula, kolam ini bukan miliknya, kan?
Kamu benar. Tyler, masuk dan rasakan. Ini apa? Akar teratai? Tyler, kamu lagi ngapain? Susan, Kamu benar-benar nggak tahu malu. Apa ini tempatmu? Kenapa kamu bisa memanennya, tapi aku enggak? Benar. Apapun di Pulau Tandus ini milik siapa yang duluan dapat, kalian yang bodoh sudah bayar. Bukan begitu caranya dong. Akar teratai ini dan udang karang sudah ada di sini bertahun-tahun. Kenapa tidak ada yang memakannya atau mengumpulkannya? Chloe lah yang tahu cara memakannya. Dia mengajari kami apa yang bisa dimakan dan cara memasaknya. Begitulah kami belajar kalau benda ini enak. Kalian berdua tidak bayar untuk pelajaran. Lalu kalian datang memetik hasilnya. Di mana ada sih tawaran sebagus itu? bener. Kamu bahkan ngejek Chloe karena ngumpulin dan makan kutu busuk. Sekarang kamu tahu itu makanan. Kamu datang mencurinya. Kamu nggak punya malu sih. Chloe, bagaimanapun juga, kita ini keluarga. Kamu selalu memihak orang luar bukannya keluarga sendiri. Apa-apaan sih? Kamu bilang kami keluarga, tapi kemarin kamu mengejek kami, bilang kami pantas kelaparan. Kenapa nggak bicara soal keluarga? Orang baik punya hati nurani, tapi orang sepertimu masih berani mengaku keluarga. Itu lelucon. Ayo, Tyler. Jangan sampai kita turun ke level mereka. Bu, kita diemin aja. Diamin? Chloe memonopoli kolam. Gubernur nggak akan diam aja. Dulu kita sering lihat barang-barang ini dan jauhi. Nggak nyangka mereka kelihatan seenak ini setelah dibersihkan. Kita bisa tumis sepiring besar. Pas kita pulang nanti malam. Berkat Chloe yang ngajarin kita nggak bakal lagi harus duduk berharap keberuntungan untuk menangkap ikan kecil. Gubernur Thomas. Chloe sudah keterlaluan. Dia merebut sumber daya laut milik bersama. Dia terima suap dan ganggu tetangga. Bapak harus bertindak terhadap dia. Benar, Pak Gubernur. Sumber daya pulau ini milik kita semua. Kenapa dia harus memonopoli dan memungut bayaran dari semua? Dia jelas tidak menghormati Bapak. Chloe, Anda telah didakwa menggelapkan dana publik. Apakah Anda mengaku bersalah? Gubernur, jangan dengarkan kebohongan mereka. Kami dengan sukarela memberikan pasokan kepadanya untuk berterima kasih. Bukan seperti yang dituduhkan Susan dan yang lain. Maksud Anda, dengan sukarela? Saya pikir dia mengancam dan menyuap mereka. Ini adalah properti publik dan harus diserahkan. Cukup. Properti publik ya properti publik. Tidak ada bantahan lagi. Laporan sudah diajukan. Masalah ini tidak akan dianggap enteng. Semua makanan milik publik yang dia tahan akan disita, akan ditempatkan di bawah pengawasan Susan untuk distribusi terpusat. Ada lagi, Chloe secara ilegal menyita pasokan, mengganggu ketertiban di Pulau Tandus itu. Dia akan menerima 50 cambukan, dan dikurung selama 1 bulan. Dia tidak diizinkan mendekati air untuk mencari makan. Tidak ada yang luput dari mata tajam Anda. Dan pasokan ini, saya akan menyimpannya untuk semua orang. Apa yang kamu lakukan? Gubernur Black memerintahkan penyitaannya. Berani-beraninya kamu menghalangi kami? Gubernur, barang-barang ini memang harus disita. Tapi, meskipun semua orang di sini tidak mendapat penghargaan, mereka tetap bekerja keras. Bapak selalu adil. Sebagian disita, dan sisanya dibagikan. Berdasarkan usaha. Gimana? Benar. Membiarkan Susan menanganinya akan lebih buruk daripada mengantonginya sendiri. Membagikan sebagian juga bisa memenangkan hati orang-orang. Gak akan keluar biaya sepeser pun. Chloe benar. Jika Bapak membagikannya, kami akan menerima keputusan itu. Baiklah, kami akan membaginya berdasarkan usaha. Gubernur, tapi kita sepakat untuk menyita semuanya. Kenapa sekarang berubah menjadi imbalan berdasarkan usaha? Susan, lucu sekali dari mulutmu. Siapapun akan mengira kamulah yang memegang kendali. Gubernur bisa membagikannya sesuka hatinya. Kamu siapa sih ikut campur? Aku belum bicara, tapi kamu yang memegang kendali. Ambil semua makanan laut ini dan catat.
Bagikan berdasarkan seberapa banyak kerja masing-masing. Nanti, akan dikirim ke setiap rumah tangga, tanpa pilih kasih. PH. Berantakan banget, bener. Kamu cuma beruntung nemu makanan laut, kan? Sekarang semua orang tahu, ada sesuatu di kolam air pasang itu. Tidak ada yang membutuhkanmu lagi. Lihat saja, bagaimana kamu akan bertahan. Bilang aja. Enggak apa-apa. Aku cuma merasa kamu berubah entah bagaimana. Bu, aku dulu belum dewasa, dan hanya peduli pada diriku sendiri. Aku membuat kalian semua menderita. Mulai sekarang, kita akan membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Oke, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Dan mari kita bangun hidup yang baik bersama. Aku juga ingin membantu Chloe, boleh? Tentu saja, tidak ada yang akan tertinggal. Garam kasar di pulau ini pahit dan sepat. Kalau terlalu banyak dimakan, bisa bikin bengkak. Kita pasti nggak bisa makan itu terus-menerus. Tapi sekarang kita terdampar di pulau gersang ini. Di mana kita bisa dapat garam halus murni? Air laut merupakan sumber garam. Kok aku lupa itu? Di kehidupan lampau, aku pernah menang penghargaan untuk proyek semacam ini. Saatnya mencobanya. Chloe, aku bawa goni yang kamu minta. Makasih, Lily. Ma, Bantu aku kumpulkan kayu dan nyalakan api. Chloe bikin apa? Aku bikin garam halus. Chloe, kamu bikin apa? Kakakku bikin garam halus. Garam halus? Kamu rebus aja, terus air laut jadi garam halus? Jangan konyol, kalau semudah itu, kenapa kita masih makan garam kasar yang pahit dan menjijikan itu? Tepat. Keluarga kami hampir tidak mampu membeli garam kasar lagi. Kami muak dengan makanan hambar. Ada orang yang suka pamer. Dia menangkap beberapa serangga menjijikkan. Dan sekarang dia pikir dia tahu segalanya. Tepat. Kalau kamu bisa dapat garam hanya dengan merebus itu, aku akan menelan seluruh panci. Deal. Kalau aku tidak bisa bikin garam, aku di tanganmu. Chloe beneran bikin garam? Garam dari air laut? Seumur hidupku, aku belum pernah dengar hal seperti itu. Kita dapat garamnya. Chloe, kita dapat garam. Ini cuma garam kasar, kan? Warnanya abu-abu dan kotor. Apa bedanya dengan punya kita? Kukira kamu punya kemampuan beneran. Semua kerja keras itu cuma dapat sepanci garam kasar. Siapapun bisa buat ini. Siapa bilang aku selesai? Itu baru rebusan pertama. Untuk membuat garam halus, larutkan garam kasar ke dalam air bersih. Saring kotorannya, lalu rebus lagi. Dan ketiga kalinya. Terus saring, lalu rebus sampai kering. Barulah kita dapat garam halus yang bersih. Aku nggak ngerti, tapi aku punya firasat Chloe beneran bisa bikin garam halus. Apa-apaan ini? Ini beneran garam halus putih bersih? Lebih putih dari yang dijual di kota. Apa aku salah lihat air laut beneran bisa bikin beginian? Tyler, mau kemana? Mau kemana lagi sih mereka? Mereka lihat Chloe beneran bikin garam yang bagus, jadi mereka berusaha kabur. Siapa yang lari? Kami cuma capek berdiri. Lagi pula, siapa tahu ini bisa dimakan? Ini cuma mirip garam. Bagaimana kalau dia cuma nipu kami? Biar tahu ini bisa dimakan, semua bisa coba sedikit. Dan kita akan tahu. Asin. Rasa asin murni.
Sama sekali nggak pahit. Bener, nggak pahit atau getir, cuma asin, garam yang bagus. Ini lebih halus dari garam kita yang dulu. Chloe, kamu luar biasa. Kamu hebat. Oh, tidak. Si gendut itu beneran berhasil. Selagi mereka lengah, ayo kita pergi. Dan kalian berdua mau kemana? Kami baru ingat ada urusan di rumah. Ini pancinya. Makan. Lupakan saja. Tidak seperti beberapa orang, aku tidak terus mendesak saat aku benar. Jadi kamu nggak perlu ngotot. Tapi mulai hari ini, setiap hari, kamu harus mengangkut 50 beban air tawar ke rumahku selama sebulan. 50 beban? 10 beban sehari sudah melelahkan siapapun. Kamu bikin Tyler angkut 50 beban? Apa bedanya sama membunuhnya? Baik. Kalau nggak setuju, kunyah aja. Aku akan angkut. Aku akan. Dasar pengecut bodoh. Chloe, bisakah kau ajari kami metode yang kau pakai bikin garam halus? Iya, begitu kami belajar cara bikinnya, nggak ada dari kami yang harus makan garam kasar lagi. Tentu, kelas di halaman rumahku. Besok sore. Saring air laut. Gunakan 2 lapis kain linen halus. Rebus air yang sudah disaring. Rebus sampai terbentuk garam kasar. Lapar? Sebentar lagi siap. Tidak, aku udah tidak lapar. Kita akan makan saat Chloe selesai. Tyler, coba ini. Kamu belum pernah makan seenak ini. Bu, kamu kasih apa? Garam halus dari kemarin. Garam yang Chloe buat kemarin. Dan aku sudah belajar cara membuat semuanya. Kenapa ini rasanya pahit dan sepat sekali dan perih di tenggorokanku? Dasar anak pemboros. Aku susah payah membuatnya, dan kamu memuntahkannya. Bu, berapa banyak garam yang ibu masukkan? Sampai terlalu asin begini, rasanya juga aneh. Aku cuma ikuti cara yang si gendut itu pakai kemarin. Bu, mungkin kita juga harus coba mendekati mereka. Lihat, sekarang semua orang berbondong-bondong ke tempat mereka, sementara kita berdua ditinggal sendirian di sini. Tidak, kalau aku merendah di depan mereka, aku pasti dipermalukan. Ada ide, Tyler. Ambil ember itu. Ayo cari Gubernur Thomas. Bu, sejak dia berpihak dengan Chloe terakhir kali, bisakah kita benar-benar mengandalkannya? Kamu tahu apa? Gubernur Thomas paling peduli sama kekuasaan dan status. Sekarang Chloe muncul dan merebut perhatiannya. Dia tidak akan tinggal diam. Apa hubungannya dengan kita? Kamu bodoh banget. Buat apa sih garam dan sayur Chloe? Semua orang butuh air. Kita cuma perlu Thomas memutus pasokan airnya. Jadi aku nggak perlu ngangkut air untuknya setiap hari. Bukan itu saja. Dia bahkan mungkin akhirnya memohon bantuan pada kita. Wanginya luar biasa. Saya lupa, sudah berapa tahun sejak saya makan garam sehalus ini. Betul, Chloe. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan pernah bermimpi bisa makan seenak ini. Bu, air kita habis.
Pantas saja aku lupa. Hari ini giliran kita ambil air. Aku sibuk banget sampai lupa. Betul, mending kita berangkat. Atau nggak akan ada sisa kalau kita telat. Kok kalian berdua sekarang? Di mana Pak Miller? Dia sakit. Gubernur Thomas menyuruh Tyler menggantikan untuk beberapa hari. Itu Nona Bennett, kan? Sayang sekali. Hari ini air sudah habis. Tapi masih ada sisa. Kok bisa habis? Gubernur Thomas bilang, 1 ember per rumah per minggu. Sisanya harus disimpan. Ibu datang terlambat. Itu salah siapa? Aku tahu keluarga ibu bikin garam. Ibu sudah banyak berbuat untuk semua orang. Tapi peraturannya dibuat oleh Gubernur Thomas. Kita tidak bisa melanggarnya. Kan? Jangan pura-pura polos. Sepertinya ibu sengaja memutus pasokan air Chloe. Tepat sekali. Keluarga macam apa kamu? Ah, sudahlah. Bu Emma, Bu Grace. Kalian berdua sedang apa? Aku cuma menaati aturan. Kalau ibu rasa ini tidak adil, sampaikan saja ke Gubernur Thomas. Buat apa ngeluh sama aku? Lagi pula, bukankah Chloe katanya pintar? Ibu bahkan bisa bikin garam. Pasti ibu bisa cari air. Cari sendiri. Nenek Nora, tidak peduli apa yang aku katakan, dia tidak akan memberikannya. Tapi pulau ini hanya punya 1 sumur air tawar. Kalau kamu pergi tanpa air, kamu akan mati kehausan. Siapa bilang pulau ini cuma punya 1 sumur? Omong kosong. Ayo lihat di mana kamu akan dapat air. Pada akhirnya, kau tetap harus memohon padaku. Kamu pikir 1 sumur bisa menghancurkan aku? Karena kau memotong pasokan airku, aku akan membuatnya sendiri. Chloe, apa yang terjadi? Kenapa kamu pulang dengan tangan kosong? Sumurnya dijaga hari ini oleh Susan dan Tyler. Mereka menolak. Tidak apa-apa. Kami tidak haus. Jangan diminum. Tapi Chloe, aku haus banget. Aku akan cari cara. Aku pastikan kalian semua dapat air. Chloe, kami sisakan air untukmu. Pakai dulu. Ibu Grace? Aku sendiri, jadi nggak butuh banyak air. Ini setengah ember air untuk sementara. Sini, Lily, minumlah. Terima kasih, Ibu Grace. Makasih. Nggak usah berterima kasih. Kamu ngajarin kami bikin garam tanpa minta bayaran sepeser pun. Tepat sekali. Chloe, kamu bisa diandalkan. Kami merasa aman ikut arahanmu. Oke. Kalau begitu, aku juga ada pengumuman. Aku akan gali sumur. Gali sumur? Tapi untuk pulau ini, Gubernur Thomas sudah meminta para ahli meneliti setiap bagiannya. Mereka bilang tidak ada air tawar dimanapun. Benar. Orang lain sudah mencoba mencari air sebelumnya. Mereka menggali di beberapa tempat. Semuanya kering kerontang. Mereka gagal. Bukan berarti aku tidak bisa. Omong besar. Pembuluh air pulau ini sudah disurvei oleh para ahli, tidak ada sumber air tanah lainnya. Bagaimana kalau aku menemukan air? Jika kamu menemukan air, aku akan menunjukmu sebagai penanggung jawab. Setuju. Jika aku menemukan air, sumur itu milikku. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh mengambil air. Bahkan Anda, Gubernur. Baiklah, aku berjanji. Kalau begitu tanda tangani kontraknya, agar tidak ada yang mengingkari nanti. Baik, kita lihat saja. Bagaimana kau akan menciptakan sumur dari ketiadaan? Tunggu saja.
Tanahnya lembab. Ini tanah rendah. Vegetasi di sini tumbuh lebih baik dari tempat lain. Muka air tanah pasti dekat. Pasti dulu ada sungai kecil di sini. Air permukaan sudah mengering, tapi urat air bawah tanah masih ada. Ketemu. Chloe, kami kesini buat bantu. Kok kalian semua di sini? Kamu nggak bisa lakukan ini sendirian. Iya, ngegali sumur butuh banyak tenaga, dan kamu nggak bisa lakukan ini sendiri. Setelah sumurnya digali, kalian semua boleh ngambil air. Mampir aja setiap hari. Bener? Aku bakal di sini tiap hari, jangan bosan sama aku. Jangan khawatir, aku enggak. Kamu beneran menggali. Gubernur bilang tidak ada air di bawah sana. Itu kan buang-buang tenaga. Kukira kamu beruntung kalau bisa gali lubang lumpur. Gubernur sudah mensurvei tanah ini, jadi masa dia salah, beberapa orang cuma terus buang-buang waktu. Susan, apa mulutmu nggak capek dari cerewetmu di sana? Kenapa kamu nggak turun dan gali beberapa sekop? Kayak dia punya tenaga aja. Semua cerewet itu bisa bikin capek kan? Cukup. Saya sudah minta ahli mensurvei urat air bawah tanah. Tidak mungkin lereng ini memiliki air di bawahnya. Chloe, saya peringatkan kamu sekarang, kalau kamu nggak nemu air, jangan salahkan saya kalau saya hukum kamu. Air! Kita nemu air! Ini air. Kami menemukan air. Chloe benar-benar menemukan air. Apa aku salah lihat? Benar-benar ada air di bawah tanah. Tidak mungkin. Tapi ahlinya dengan jelas mengatakan, tidak ada sumber air di sini. Bagaimana mungkin bocah nakal, seperti dia benar-benar menemukan air? Air sedikit ini bahkan tidak cukup untuk mencuci mukamu. Mungkin akan segera kering. Betul, meskipun ada air, terus kenapa? Lihat betapa keruhnya, semua lumpur. Kamu bilang itu air? Susan ada benarnya. Air ini terlalu keruh untuk disebut air bersih. Saya nggak gali lubang air. Ini urat air bawah tanah. Begitu mengalir, nggak akan berhenti. Sumur mana yang airnya jernih begitu digali? Begitu saya pasang sistem filtrasi, airnya akan berubah menjadi air minum yang aman. Sistem filtrasi? Apa sih itu? Kedengarannya aneh banget. Apa itu sistem filtrasi? Belum pernah dengar. Benar-benar tipuan. Sistem filtrasi, omong kosong. Saya sudah hidup bertahun-tahun, dan enggak pernah dengar hal semacam itu. Sekarang kami sudah menemukan air tawar di sini, sesuai perjanjian tertulis yang Anda tanda tangani sendiri, tanah dan sumur ini, semuanya milik saya. Betul kan? Siapa bilang? Kamu gali sumur ini di pulau, jadi ini milik umum, harus segera disita, untuk dipakai semua orang. Saya sedang bicara dengan Pak Bennett. Apa urusanmu? Kamu. Sudah tertulis. Maka tempat ini milikmu, aku menepati janjiku. Gubernur Thomas, Anda benar-benar memberikannya padanya? Maka semua orang akan mengambil air dari sumurnya. Siapa yang masih akan datang ke sumur umum kita untuk membayar? Dia ingin menggunakan sumur itu untuk memenangkan hati semua orang. Maka aku akan membuat airnya menyebabkan orang sakit.
Chloe, kamu lagi pakai batu dan pasir itu untuk trik sulap lagi? Bukan sulap, airnya keruh karena penuh dengan lumpur dan kotoran lainnya. Kerikil menyaring partikel besar, pasir halus menyaring partikel kecil, lalu arang menyerap bau-bauan. Akhirnya, kita saring melalui kain goni. Setelah air meresap melalui setiap lapisan, airnya akan bersih. Jadi, kamu bilang kita tuang air di atas, dan saat air keluar dari bawah, kita bisa meminumnya? Nah, Ya, wah, ini seperti mengayak tepung. Lapisan demi lapisan, yang kasar tetap tinggal, dan yang halus jatuh. Chloe, bagaimana kamu bisa sepintar ini? Benar-benar jernih. Jika kita punya lebih banyak air tawar mulai sekarang, mungkin kita bisa bercocok tanam. ya, bercocok tanam. Kenapa aku nggak kepikiran sih? Ini pulau, ada sinar matahari dan air. Tempat ini sepertinya memang dibuat untuk bercocok tanam. Aku nggak percaya, baru sadar kok. Jernih, bening banget. Tidak ada setitik pun lumpur yang terlihat. Jangan bermalas-malasan di rumah, kata Chloe. Mulai hari ini, kita bisa ambil air setiap hari. Setiap rumah dapat jatah. Ayo, semuanya. Beneran? Setiap hari? Ayolah, pergi lihat sendiri. Ambil ember. Kalau terlalu lama nunggu, antriannya bakal panjang. Kita bisa dapat air setiap hari? Gratis? Nggak perlu barter? Chloe tahu apa yang dia lakukan. Aku yakin dia jujur. Nak, angka-angka di kertas ini artinya apa? Kata Chloe, ini kartu nomor. Setelah kamu dapat 1, pergi ke lahan kosong di dekat sini dan tunggu di sana. Chloe akan memanggilmu sesuai urutan untuk ambil air. Ini benar-benar dipikirkan matang. Dulu, ambil air berarti perkelahian dan dorong-dorongan setiap hari, kekacauan total, nggak pernah serapi ini. Chloe nggak cuma gali untuk kita sumur dengan air tawar penyelamat jiwa, tapi dia juga sangat perhatian. Dia benar-benar baik dan pintar. Bu, kayaknya mereka ke arah sana. Aku tahu. Yang punya mata aja bisa lihat. Dia cuma gali satu sumur jelek, dan penduduk pulau ini semua pada menjilat dia, semua memihak dia. Aku nggak percaya kalau Chloe bisa bertahan di puncak selamanya. Tunggu aja. Chloe, kita hampir kehabisan makanan? Kita nggak bisa bertahan lama, cuma dengan mencari di pantai dan sayur liar. Sepertinya sudah waktunya mulai bertani. Lahan ini datar dan dekat dengan sumur. Di sini mudah dapat air, banyak sinar matahari, dan bukit rendah menghalangi angin dari 3 sisi. Seharusnya cocok untuk bertani. Anne, Harvey, Chloe, kenapa kamu nggak makan jam segini? Kamu sampai ke lereng bukit. Lagi ngapain di sini? lagi lihat-lihat lahannya. Lahan? Apa sih yang bisa dilihat? Ini semua pasir, nggak ada yang tumbuh di sini. Bahkan rumput pun hampir nggak tumbuh. Aku sedang mencari tempat yang cocok untuk dibuka jadi lahan pertanian. Biji-bijian, sayuran. Apa? Buka lahan untuk tanaman. Apa tanah pulau ini benar-benar bisa menumbuhkan sesuatu? Ya, tanah di pulau kita berpasir dan basah. Rusak oleh badai dan matahari tahun demi tahun. Jadi hanya bisa menumbuhkan rumput liar, nggak pernah tanaman. Nenek moyang kita nggak pernah menanam di sini. Chloe, kamu nggak bisa melakukan ini. Nggak ada yang bisa hidup di padang tandus ini. Jangan buang-buang waktumu. Tanah berpasir memang miskin dan asin. Itu benar. Tapi di sini, banyak sinar matahari dan sirkulasi udara bagus. Kita hanya perlu memperbaiki tanah dan memilih tanaman yang tahan garam dan kering. Kita masih bisa bercocok tanam. Maka kita nggak akan kekurangan makanan dan kelaparan setiap tahun. Dan kita nggak perlu bergantung pada keberuntungan di laut. Aku ingin cukup makan. Aku juga ingin semua orang kenyang. Oke. Aku percaya padamu, Chloe. Saat kamu mengajari kami membuat garam, aku pikir itu mustahil. Tapi kamu berhasil. Saat kamu menggali sumur, aku pikir itu juga mustahil, tapi kamu berhasil juga. Sekarang kamu bilang kami bisa bertani. Percaya. Bully benar.
Kamu membuat garam dan menggali sumur. Kami pikir semuanya mustahil, tapi kamu berhasil semuanya. Sekarang kamu bilang kami bisa bertani, dan aku percaya padamu juga. Pasanganku mengatakan hal yang sama. Kamu tidak terlihat seperti orang yang suka membual. Jika kamu benar-benar ingin bertani, aku punya 2 cangkul tua di rumah yang bisa kamu pakai. Oke, ayo, kita lakukan bersama. Jadi, sudah sepakat. Kamu ajar kami bertani, dan kami yang kerja. Wah, dasar bocah kurang ajar. Beraninya kamu berpikir membuka lahan untuk bertani. Kamu tidak menghormati Gubernur Thomas Black. Aku akan lapor Gubernur Thomas. Apa yang akan kamu lakukan? Kenapa kamu di sini lagi? Pak Gubernur, kabar buruk. Si Chloe itu, dia ada di lereng Bukit Tandus, secara terbuka menghasut warga desa untuk bergabung dengannya, dalam membersihkan lahan untuk menanam padi dan sayuran. Sayuran? Tepat sekali. Anda seharusnya melihatnya. Semua warga desa sudah sepenuhnya terpengaruh olehnya, dan mereka semua berteriak-teriak untuk membantunya membersihkan lahan. Kalau begini terus, semua orang di pulau ini akan segera terpengaruh oleh Chloe, semuanya tanpa terkecuali. Aku bisa memaafkan perampasan sumur dan tanah untuk membeli kesetiaan mereka, tapi sekarang dia bahkan berani memanfaatkan properti publik. Dia semakin kurang rasa hormat padaku. Kemari. Baiklah, rencana cemerlang, Pak Gubernur. Ayo kita lakukan. Kalau kita berhasil, kamu akan mendapat imbalan besar. Bu, kamu nggak mikir kita bakal ketahuan ngelakuin ini kan? Terus kenapa kalau iya? Kita punya dukungan dari Gubernur Thomas. Bukankah Chloe menggunakan sumur ini untuk merebut hati semua orang? Begitu semua orang tahu air dari sumurnya nggak aman diminum, kita lihat siapa yang masih datang. Hampir selesai. Kita bisa tanam besok. Begitu tanamannya tumbuh, kita nggak akan lapar lagi. Betul, sebelum ini, kami nggak pernah membayangkannya. Air sumurnya. Air sumur kita sudah keruh, bau aneh banget. Apa? Airnya keruh. Aku periksa. Chloe, ayo lihat ada apa. Ada yang membuang sesuatu ke dalam sumur. Airnya bersih dan segar. Bagaimana bisa menjadi seperti ini semalaman? Siapa yang begitu tega dan melakukan ini? Kita tidak bisa minum air ini hari ini. Semuanya, pulang dulu. Aku akan mencari solusi untuk air ini. HMPH, gampang saja kau bilang. Airnya hancur total. Kau beneran pikir air ini bisa dibersihkan? Kayaknya kau cuma menyiksa dirimu sendiri untuk menjaga muka. Bagaimana kalau kamu tidak bisa membersihkannya dengan benar? Kamu akan membahayakan seluruh desa. Siapa tahu apa yang tercampur di sana? Bagaimana kalau itu beracun? Kalau ada yang meninggal karena meminumnya, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu masuk akal. Air ini memang terlihat mencurigakan. Ya, aku punya kerabat lanjut usia dan anak-anak di rumah. Kalau sesuatu terjadi pada mereka setelah meminumnya, akan terlambat untuk menyesal. Kalau menurutku, sumur umum lebih aman. Airnya dijatah. Tapi setidaknya ini aman untuk diminum. Orang yang tahu apa yang terjadi akan bilang, kamu di sini cuma untuk nonton keributan. Yang tidak tahu, mungkin mengira kamu sendiri yang mengotori airnya. Kamu. Jangan asal tuduh. Kamu pikir semua orang seperti kamu, picik dan dengki? Aku harus pergi mengambil air. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Chloe,
Jangan dengarkan mereka, kami tetap di sini, kami percaya padamu. Oke. Aku berjanji, besok semua orang akan punya air bersih untuk diminum. Chloe, buat apa semua ini yang kamu tabur? Bukannya itu malah bikin lebih kotor? Abu tanaman dan arang mengikat kotoran di air, menjadi gumpalan yang tenggelam ke dasar. Lalu airnya jernih dengan sendirinya. Aku ngerti sekarang, kotorannya tidak hilang, cuma tenggelam ke dasar. Terus belajar, dan kau akan tahu segalanya. Aku ingin, tapi di pulau ini tidak ada sekolah, dan tidak ada guru. Tidak perlu tunggu sekolah atau guru. Aku akan mengajarimu. Chloe, kamu mau mengajariku? Ya, mulai besok, aku akan mengajarimu membaca dan berhitung. Apapun yang ingin kamu pelajari, aku akan mengajarimu. Bu, Chloe akan mengajariku membaca. Selesai. Sekarang aman diminum. Beneran bersih. Chloe luar biasa. Air itu kemarin kotor banget dan jadi jernih semalaman. Ini ajaib. Chloe, ada rombongan pedagang di pantai. Mereka bawa banyak barang baru. Mau lihat? Aku pergi, tentu saja aku pergi. Bu, itu kafilah pedagang yang datang sebulan sekali dan membawa hampir semua barang. Pak, apakah kamu punya biji-bijian? Biji? Jenis apa? Biji serealia atau biji sayuran? Dua-duanya. Millet, kacang-kacangan, dan biji sayuran. Dan idealnya, yang tahan kekeringan dan tahan garam. Kamu tahu cara bertani? Iya. Ini semuanya tahan kekeringan. Kecuali ada kekeringan parah atau banjir, kamu tetap akan dapat panen. Kelihatannya bagus. Berapa? Rp680 untuk 3 karung ini. Pak, di semua pulau terdekat, aku satu-satunya yang bisa bertani. Daripada membiarkan biji-biji ini busuk dan berjamur, beri aku harga yang wajar dong, dan jual padaku. Baik, setengah harga. Setuju. Kamu beli biji apa? Jewawood. Benih ini tahan kekeringan dan garam. Sangat cocok untuk pulau ini. Juga biji kacang hitam dan lobak. Tumbuhnya cepat. Kira-kira dalam sebulan, sudah bisa dimakan. Buat alurnya dangkal. Kedalaman sekitar 2,5 cm, sudah cukup. Masukkan bijinya. Tutup dengan lapisan tanah tipis. Tepuk perlahan. Buat parit dangkal di sampingnya. Untuk saluran air. Chloe, ini sudah benar? Bagus. Kamu tinggal menyiramnya secara rutin, lalu tunggu hasil panen yang baik. Apa? Dia bahkan berhasil memurnikan air sumur? Bukankah kemarin kamu bilang kalau air itu sudah tidak bisa diselamatkan? Yah, aku juga nggak tahu. Dia memasukkan abu tanaman dan arang, lalu diaduk, dan airnya langsung jernih. Pak Gubernur, Chloe sungguh menakjubkan. Dia bisa menemukan solusi untuk apapun. Kamu mengacaukan sumur itu. Kamu tidak bisa menghentikan pembukaan lahan. Kamu ini berguna apa? Pak Gubernur, aku punya satu ide lagi. Jangan lupa, ayah Chloe adalah pengkhianat yang membantu musuh. Persis. Sebagai putri seorang pejabat yang diasingkan, dia seharusnya memperbaiki diri, tapi dia malah membuka lahan untuk menanam makanan. Bukankah sudah jelas dia sedang merencanakan pemberontakan? Kalau begitu, bawa Chloe dengan pengawalan kembali ke Capitol untuk diadili. Capitol akan memberimu hadiah. Kamu akan menjadi salah satu pahlawan terbesarnya. Jangan khawatir. Kalau ini berhasil, setelah aku kembali ke Capitol, aku akan menempatkan pulau ini sepenuhnya di bawah kendalimu. Kamu akan terjamin seumur hidup. Aku akan memberikan kerjasama penuhku, Pak Gubernur.